Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih hadir selalu di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini, dan ini adalah general reading, timeless juga. Jadi pada saat kalian menonton ini ya mungkin itu ada pesannya untuk kalian, apapun itu ya my dear. Oh thank you. Thank you Asya. Thank you Michael. Aduh ini lupa dibetulin. Sebentar iya. Okidoki. Untuk kalian yang berzodiak Gemini ya. Oke, apa pesannya? One more, two more. Oke, ini duluan. Oke, Gemini, apa pesannya? Ada Eight of Autumn, dan ini adalah energi tanah. Do more research before proceeding education in the form of seminar, going back to school or apprentice, excellent craftsmanship and long-term project. Oke, untuk kalian yang sedang melakukan sesuatu hal, lebih diriset lagi ya, lebih didalami lagi. Jangan keburu nafsu untuk menyelesaikannya, karena ini jangka panjang. Bukan jangka pendek, so long term, jadi jangka panjang ya Gemini. So pelan-pelan aja, jangan keburu nafsu, jangan gedabak gedebuk, jangan gerasa gerusu gitu. Jadi pelan-pelan saja. Diperbanyak researchnya, diperbanyak pemikirannya, karena kadang-kadang manusia tuh lupa memikirkan prosesnya, tapi yang dipikirin langsung ke tujuannya. Kita lupa bahwa setiap segala sesuatu hal itu harus dijalaninya secara bertahap. Selalu ada langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bukan lompat ya. Oke. Ada Prince of Spring, and ini adalah energi api. Ini yang selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya bilang immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship. Ini nih kalau bacaannya kayak gini saya bingung deh ngomongnya. Yang tadi bilang di research dulu, yang ini bilang immediate action. Immediate action tuh maksudnya harus ngambil keputusan. Tapi my dear Gemini, di bawahnya ada tulisan a passionate relationship. So, saya mau bilang kalau yang tadi adalah tentang project-project kalian atau apapun yang kalian lakukan selain sebuah hubungan. Kartu yang kedua bilang tentang sebuah hubungan. Kalian harus take action, memutuskan sesuatu yang tentunya akan berdampak kepada masa depan kalian. Your future. Kalau kalian tidak memutuskan sekarang secepatnya, dan kalian susah untuk mendapatkan future kalian, apapun itu, my dear Gemini. Untuk relasi, untuk relationship, sedangkan untuk project yang lain harus di research dulu, gitu ya. Oke. Lanjut dengan Eight of Summer, dan ini adalah energi air. Biasanya bicara tentang cinta-cintaan. Siapa tahu ini tentang relasi lagi ya. Oke. The desire for more meaningful life, realizing that it's time to move on. Choosing to make major life changes. Oke. Dikoneksi dengan kartu yang sebelumnya, karena biasanya summer itu bicara tentang cups, tentang percintaan, tentang relasi, tentang sebuah hubungan begitu. Ya walaupun tidak selalu ya, tergantung apa yang mau dibaca sih sebenarnya. Cuma yang ini saya hubungkan saja dengan relationship untuk kalian yang Gemini. Ada beberapa di antara kalian yang memang diminta untuk move on. Mungkin rasanya masih berat untuk move on dari hubungan kalian yang ini atau yang sebelumnya. Tapi kalau tidak move on, kalau tidak maju, dan kalian nggak dapetin apa yang akan kalian
lihat di masa depan. Ngerti ya? Yang kalian putuskan saat ini itu berguna untuk masa depan. That's it. Oke? Benar gak? Semoga make sense. Semoga masuk akal. Karena apa? Kalau kalian gak move on sekarang, dan ya udah, stuck aja di situ. Oke? Dan kartunya bilang, realizing that it's time to move on. Menyadari bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk move on. Move on kemana? Ya ke sesuatu yang lebih baik tentu saja. Oke? Choosing to make major life change. Kalau memang perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan besar-besaran, major life change, then do it. It's up to you. Gemini, apapun yang kalian putuskan itu berhubungan dengan masa depan kalian, bukan masa depan saya, bukan masa depan teman kalian, orang tua kalian, adik kalian, siapapun. Bukan. It's your choice, your future. Pilihanmu, masa depanmu. Apa yang kalian lakukan saat ini mungkin tidak akan berdampak 1-2 hari ke depan, sebulan, 2 bulan ke depan, tapi tentu saja berdampak untuk masa depan kalian. Kalau memang perlu di-research dulu dan research dulu, tapi tetap harus ada keputusan yang harus kalian ambil. Tidak bisa digantung. Dan kalau harus move on lah. Oke? Ada 10 of Autumn, dan ini adalah energi kalian kayaknya ya. Autumn? No, ini adalah energi tanah. Oke. Kalau kalian tuh winter. Oke, saya nggak apal-apal, heran. Oke. Take step to ensure the financial security of your children or others loved one. Making wise investment or planning for retirement. Honoring family honors. Honoring family tradition. Okay, take step to ensure the financial security of your children or other loved one. Means, Gemini, kalian diharapkan memikirkan, oke, ini mau feminin kek, mau maskulin kek, doesn't matter, karena zaman sekarang perempuan juga punya andil dalam menghidupi keluarga ya, berkarya, berkarir, so bukan cowok aja. Mungkin zaman dulu yang cari duit cowok, ceweknya di rumah. Tapi kan kali ini nggak gitu ya. Cewek juga punya karir ya. So, untuk kalian yang Gemini, please make sure kalian memikirkan tentang anak-anak kalian dan orang-orang yang tercinta. Bisa pasangan, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa siapa saja orang-orang yang memang dekat dengan kalian dan yang kalian perhatikan. Maksudnya adalah kalau kalian secara financial masih tergantung dengan orang lain, ini saatnya untuk memikirkan bahwa kalian juga harus mandiri gitu. Demi mereka, demi keluarga, demi anak-anak, demi orang tua, demi pasangan dan segalanya. So mulailah memikirkan masa depan dengan cara mengambil keputusan yang bijaksana. Gitu ya. Oke, semoga make sense. Ada lagi 5 of Autumn dan ini lagi-lagi energi tanah. Dari tadi Autumn-nya ada 3 dan itu bicara tentang pentacles atau koin atau keuangan ya. Oke. Reach out to other for assistance, for timing, for career change, feeling challenged by money issue. Ada isu tentang keuangan, oke? Ada masalah di keuangan, Gemini. Disebutkan di sini minta tolong yang lain untuk membantu kalian. Jadi nggak ada salahnya minta bantuan kalau memang diperlukan ya, Gemini. Dan untuk yang ingin berganti karir, jangan dulu. Karir kalian, lagi keadaan kayak gini, coba ditekuni aja yang kayak gini. Walaupun ada sih beberapa yang teman saya yang tiba-tiba dapat pekerjaan baru justru di situasi yang kayak gini, ya itu memang sudah jalan hidupnya ya. So congratulations buat yang kemarin percaya banget pada kata-kata saya bahwa dia akan dapat pekerjaan di bulan Juni dan ternyata beneran di bulan Juni dia pindah kerja dan dapat kerjaan baru ya. Sudahlah ya.
Terima kasih sudah reading sama saya dan mempercayai itu. Saya sendiri bukan saya nggak percaya dengan apa yang saya bilang, bukan. Tapi kan saya bilang berdasarkan tebaran kartu saya dan bacaan saya gitu loh. Jadi saya juga nggak ingat satu persatu sih sebenarnya. Pas dia bilang baru saya, oh iya kah, saya bilang begitu. Oke, anyway. Apapun itu, my dear. Oke, oh, oke, fine. Gemini. Oke, kita baca yang berikutnya di sini ya. Ada Five of Cups yang terbalik. Five of Autumn sama Five of Cups, Five of Autumn. Salah, sorry. Five of Cups itu harusnya Five of Summers ya, tapi yang tadi, oh ini Eight of Summers, salah. Oke, Five of Cups yang terbalik ya. Beberapa dari kalian berusaha meninggalkan sesuatu dan gak berhasil. Oke. Gini deh my dear Gemini, kalau memang harus ditinggalkan ya research dulu supaya nanti di kemudian hari enggak menyesali gitu, menyesali. Jadi apapun keputusan kalian itu tetap keputusan kalian, bukan berdasarkan kata dia, kata ini, kata itu, bahkan kata pembaca tarot, kata tarotnya please. Enggak begitu ya. Bacaan tarot ini kalau buat saya nggak tahu dengan yang lain, tapi for me bukan sekedar meramalkan. Bisa meramalkan, ya udahlah, saya harus mengakui bisa. Tapi tidak selalu ya. Saya tidak selalu mau meramal karena kadang-kadang ada sesuatu yang harus saya tahan untuk saya omong gitu, dan itu hak saya dong. Hak saya dong mau ngomong atau enggak ya kan. Saya lebih cenderung membuat bacaan tarot itu sebagai pertanda, sebagai sesuatu hal yang harus kalian ketahui, tapi pilihan ada di tangan kalian ya. Please jangan percaya ini sebagai sebuah ramalan, karena saya tidak pernah bilang bahwa saya bisa meramalkan hal-hal apapun juga ya. Dan kalau itu saya omong terus terjadi, ya sudah, itu memang petunjuknya dari yang punya dunia ya, yang punya kita semua gitu. Dan jangan terlalu percaya sama tarot, jangan percaya sama saya, percaya sama Tuhan aja gitu ya. Saya hanya membacakan pesan aja, kali-kali ada yang bisa diambil dari situ, oke? Selanjutnya ada Ace of Cups yang terbalik. Dan ini di bawah Prince of Spring yang tadi bicara tentang relasi. Oke, ada cinta yang tadinya besar dan akhirnya ditinggalkan. Ada sesuatu hal yang tadinya diinginkan tapi terus akhirnya enggak ada lagi di situ. Kalau memang itu yang terjadi Gemini, ya udah, memang itu jalannya gitu. Tarot tidak akan merubah apapun gitu. Sekali lagi hanya memberikan clue ya, hanya memberikan pertanda, hanya memberikan masukan. Sekali lagi, kalianlah yang menentukan hidup kalian apapun itu ya. So, kalau memang yang terjadi adalah sebuah hubungan yang tidak bisa diteruskan, dan berhentilah. Kalau toksik, berhentilah. Toksik atau tidak, kalian yang menentukan. Orang lain tidak bisa menentukan karena mereka tidak berada dalam hubungan itu. Oke, ingat, hubungan itu dua orang. Kalian dan dia. Dia dan kalian. Oke? Lanjut dengan The Moon. The Moon, dan ini berada di bawah kartu Eight of Summer. Lagi galau untuk menentukan apakah mau move on atau tidak, dan ya banyak pihak yang involved di situ dan kalian nggak lihat. Ada yang ngompor-ngomporin dan kalian nggak berasa. Ada yang nantinya bikin kalian terjebak dalam masalah tersebut dan kalian nggak tahu. Oke, so ini saya bilang hubungin aja dengan apapun masalah kalian. So
be aware aja, hati-hati aja. Oke. Lanjut dengan Two of Pentacles yang terbalik. Soon, secepatnya kalian harus memutuskan, ya. Kalau kalian nggak bisa memutuskan sekarang, kapan lagi? Ini waktu tidak akan menunggu kalian. Waktu akan terus bergerak dan kalian harus yang jadi penentu untuk hidup kalian. Oke? Lanjut dengan Ace of Pentacles dan The Hermit. Bidang keuangan akan membaik pada saat kalian sudah bijaksana menentukan apa yang memang harus kalian tentukan. Dalam hal apapun. Bisa dihubungkan dengan sebuah hubungan, relationship ya, percintaan seperti itu. Bisa juga tentang keluarga, ada masalah dengan keluarga atau dengan orang-orang di sekitar sekalian. Dan please, ya, The Hermit is a light seeker, pencari kebenaran. Pada saat kalian sudah menemukan kebenaran itu, cuannya ikutan, keuangannya ikutan membaik. Saya rasa itu make sense untuk dalam segala hal. Ya, karena kalau masih ada ganjalan, bagaimana kalian bisa memperbaiki keuangan kalian? Kalian nggak fokus dengan itu. Jadi harus ada yang diperbaiki dulu, habis itu keuangan yang ikut. Oke. Baik, saya buka kartu selanjutnya. Ini saya taruh begitu biar biar segampang. Thank you. Saya gampang naruhnya di sini. I need one more. Sorry. This one. Kartunya terbalik semua, my dear. Apa iya? Enggak sih itu. Tapi yang keluar terbalik. Fine. Oke, ada The Hangman yang terbalik. Oke. Situasinya menuntut kalian untuk cepat-cepat mengambil keputusan sih, walaupun harus di-research dulu. Jadi di-researchnya jangan lama-lama. Kalau kalian terlalu lama untuk mengambil keputusan, ntar ujung-ujungnya berpengaruh dengan tentu saja kehidupan kalian. Apapun itu ya, dihubungkan dengan masalah kalian. Oke. Lanjut dengan The Magician-nya juga terbalik sih. Kalian lupa memanifestasikan semua yang kalian inginkan. Untuk kalian yang pernah personal reading sama saya kasih tahu gimana caranya. Tapi diikutin atau enggak mah tergantung kalian ya, kan saya cuma ngasih tahu caranya doang. Dan cara itu berhasil untuk saya. Oke. Saya yakin tidak match atau tidak cocok dengan semua orang. Tapi kalau kalian nggak mau melakukannya, ya tidak akan dapat hasilnya, itu aja sih. So kalian lupa untuk memanifestasikan itu, dan banyak hal-hal tersembunyi yang kalian nggak bisa ketahui justru karena kalian nggak fokus dengan masalah kalian. Masalah kalian sebenarnya kan merancang masa depan yang lebih cerah, ya kan? Mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Kalau hari ini ada yang kurang, in the future hopefully itu akan lebih baik. Begitu kan? Itu masalahnya, tapi kalian terpaku sama hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu loh. Yang harusnya diputuskan sekarang, yang harusnya kalian maju ke depan untuk sesuatu yang baik. Kalian terlalu terpaku sama pemikiran kalian sendiri, nguplek-nguplek di situ sendiri. Jadi ya nggak fokus gitu. Ada Six of Pentacles-nya juga terbalik ya. Selama ini mungkin kalian banyak memberi tapi tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mungkin justru karena kalian terpaku pada saya sudah memberi, harusnya saya mendapatkan kembali. Please deh. Nggak gitu loh, jalannya semesta tuh nggak gitu. Kalau memang kalian memberi dengan tulus, suatu hari akan kembali kepada kalian. Jangan dihitung. Kalau dihitung-hitung terus, ya siapa yang mau kembalikan kepada kalian? Kasih aja, nggak usah pakai mikir nih kapan kembalinya. Kok orang itu nggak ngembaliin ke saya gitu ya.
Oke, lanjut dengan Eight of Wands yang terbalik sih. Kalian lupa mengaca, merefleksikan diri kalian sendiri. Terlalu terpaku pada kesalahan orang lain mungkin, atau orang sekitar yang menurut kalian mengecewakan. Ngaca, kalian lihat refleksinya kepada diri kalian sendiri. Apakah memang hal ini diakibatkan oleh orang lain? Nah, tentu saja, karena kita kan nggak hidup sendiri ya. Tapi pasti ada andil dari kita juga toh dengan semua kejadian ini gitu. Nggak mungkin 100% kesalahan orang. Pasti ada kesalahan kita juga di situ. Itu yang lupa Gemini pikirin, itu yang lupa Gemini realize, menyadari gitu, menyadari. Karena the high priestess-nya terbalik juga ya. Kalian benar-benar terpaku sama satu hal yang nggak lihat sekeliling lagi gitu, nggak dengerin intuisi kalian, nggak dengerin kata hati kalian, nggak dengerin kata orang yang mungkin ingin membantu kalian dan bijaksana dan memberikan masukan yang bijaksana kepada kalian. Kalian hanya mau percaya dengan keputusan sendiri, which is nggak apa-apa. Ya, saya bilang nggak apa-apa, karena segala sesuatunya ada resikonya. Pilihan kalian mau dengerin nasihat orang atau tidak, pilihan kalian untuk ngambil keputusan ini, tapi yang penting diambil keputusannya. Ini yang terlihat adalah kalian galau, nggak ambil keputusan, akhirnya stuck di situ. Gitu. Itu kayaknya ada yang nulis di komen, di komennya Gemini kalau nggak salah. Kenapa Gemini begini-begini? My dear, saya mau bilang ya, bukan cuma Gemini doang yang punya masalah. Semua zodiak punya masalah, saya juga punya masalah gitu. Walaupun saya pembaca tarot, bukan berarti saya tidak punya masalah. Jadi jangan menangis dengan bilang, kenapa Gemini hidupnya lagi begini? Hai, semuanya, apapun zodiaknya, semua orang lagi punya masalah. Terutama di masih pandemik kayak gini. Saya kehilangan berapa banyak teman karena pandemik, saudara. Ya, so setiap orang punya masalah. Kalian nggak bisa bilang, itu tuh masalahnya. Itu masalahnya, kalian hanya bilang diri kalian sendiri. Saya, dan masalah saya. Padahal di luar sana, orang punya masalah mungkin lebih besar dari masalah kalian. So nggak usah merengek dan bilang, kenapa Gemini punya masalah. Bukan itu esensinya. Yang harus kalian lakukan, menyelesaikan. Mengambil keputusan, menyelesaikan, bukan merengek, bukan galau. Kalau galau-galau terus gimana mau selesai masalahnya? Oke? Gitu. Sorry ya, kadang-kadang kalau saya ngomong suka terus terang. Mungkin ada yang sakit hati kali sama omongan saya. Ya kadang-kadang gitu. Di tempat kerja saya emang suka ketawa-ketawa, senyum-senyum, manis-manis. Tapi kalau udah marah, ya marah lah. Kalau memang saya perlu marah ya. Oke. Tampilan boleh begini, hati Zina, Princess Warrior. Oke. Ada The Death sih terbalik. Nih, belum selesai Gemini, belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kalian nggak mau menyelesaikan. The Death yang tidak terbalik itu berarti satu hal yang sudah selesai dan kalian dapat sesuatu yang baru. But ini terbalik. So itu belum selesai. Kenapa? Karena kalian nggak mau menyelesaikannya. Nggak tahu kenapa. Kalian galau-galau sendiri. Oke. Ada The Devil. Ini justru yang nggak terbalik. Oke, kalian tuh punya pikiran yang cuma muter-muter di situ tanpa mau menyelesaikannya. Itu permasalahannya, Gemini. Harus selesai. Apapun itu ada resikonya, my dear. Kita nggak mungkin dapat 100% enak. Kita nggak mungkin dapat 100% nggak enak. Itu harus disadari.
Apapun keputusannya, apapun hasil yang dari yang kalian ambil, ya kalian mengambil keputusan terus kan ada hasilnya. Itu semuanya ada resikonya. Karena nggak ngambil keputusan pun ada resikonya. Resikonya adalah nggak selesai-selesai masalahnya, ngegantungnya di situ. Ya, Gemini. Dan terlihat sekali di sini kalian terlalu terlalu asik dengan pikiran kalian sendiri yang what if, tau nggak what if? Gimana kalau. Kalau kayak gitu terus, nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada resultnya. Padahal kalau saya punya moto adalah live my life to the fullest. Live my life every day. Apa yang kita hadapi satu hari ini ya udah hadapi dengan sebaik-baiknya. Besok lagi. Sebaik-baiknya setiap hari. Kalau harus mengambil keputusan sekarang dan ambil sekarang. Dan stick with it. Doain yang itu. Itu akan berguna di masa depan. Jangan what if, kalau saya begini, what if, kalau begini nanti terjadi bagaimana, what if. Terus aja begitu. Nggak akan ada ujung pangkalnya. Nggak akan ada ujungnya. Oke, ada Ten of Swords yang terbalik sih. Tentu saja segala sesuatunya tuh pasti ada resikonya untuk kalian. Tentu saja. Apapun yang kalian ambil. Kesedihan kalian, sakit hati kalian akan terbayar ya kalau kalian melakukan sesuatu. Kalau tidak, dan kalian akan tetap ada di situ. Itu resikonya. Tidak melakukan sesuatu pun ada resikonya kan. Ada Three of Wands sih. What you wish for, Gemini. Apa yang kalian inginkan? Masa depan yang lebih baik kan? Saya rasa wajar untuk semua orang punya pemikiran seperti itu atau keinginan seperti itu. So, do something. Lakukan sesuatu. Untuk hidup kalian. Dan demi orang-orang yang tercinta, yang dekat dengan kalian. Entah itu orang tua, anak, pasangan, apalah. Oke? Seven of Wands yang terbalik. Kadang kalian lupa untuk prevent, untuk di depan itu mempersiapkan. Oke? So, mulai sekarang persiapkanlah segala sesuatunya. Tapi tetap kalau udah terjadi, ya udah hadapin itu. Dan plan for the next step. Oke? Kayaknya segitu aja dulu bacaan tarotnya. Saya buka beberapa pesan aja ya untuk kalian yang Gemini. Yang ini dari Message from Angel ya. Oh bukan, Angel's Prayer. Healthy choice. Thank you Angel for guiding me to make healthy decision. Healthy decision nggak hanya bicara tentang makanan sehat atau hidup sehat ya. Ini juga untuk pikiran yang sehat. So jangan racuni kepala kalian dengan hal-hal yang negatif. Selalulah positif dan kalian bisa dapat hidup yang lebih baik juga karena memang sudah sehat begitu ya. Saya ambil dari ini aja Fairy Oracle Card, apa pesannya untuk kalian. Saya nggak panjang-panjang yang untuk yang ini, tapi ini kayaknya udah kepanjangan. Music, listen carefully for this may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memory, and charm fairies to your door. Untuk kalian Gemini, coba dengerin musik supaya nggak stres gitu kali ya message-nya. Karena terlihat sekali ini banyak stres di sini. Oke, so untuk Gemini, please jangan mengeluh, live your life aja, hadapi aja kehidupan kalian, bukan kalian aja yang lagi punya masalah, everybody punya masalah, semua orang punya masalah, apapun masalahnya, oke? Tetap berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di sini. Salam light, angel, and love. Bye now.